Oke, shalom teman-teman semua. Shalom, shalom. 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 Om, Shalom, Bang. shalom semuanya. Shalom Mama, shalom teman-teman semua anak Poso. Sebelum kita mulai, aku mau ngajak teman-teman semua untuk saat teduh pribadi masing-masing. Persilakan. Oke, sekali lagi ya. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Shalom teman-teman. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan sehat, Bang. Ya, aku senang teman-teman bisa join lagi nih sama Naposo, ya kan? Meskipun masih lewat online juga udah hampir 2 tahun kali sekarang ya. Tapi ya tetap bersyukur bisa tetap ngobrol sama teman-teman, terutama dalam bentuk ibadah kita ini ya, ibadah Naposo gitu. Jadi hari ini kita ibadah ini kita akan menggunakan tema hidup sebagai hamba Allah. Yaitu diambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Ada yang udah baca perikopnya belum ya, teman-teman? Kalau belum nggak apa-apa, justru makanya kita hadir malam ini. Buat kita nanti akan dengar dari Amang Nababan dan diskusi. Jadi mungkin nanti kita akan lebih aktifnya ke diskusi, teman-teman. Seperti itu. Tapi sebelum kita mulai, aku pengen kayak kita refleksi sedikit aja nih tentang hidup sebagai hamba Allah itu memang sebenarnya seperti apa sih? Apa artinya dari tema kita ini? Kita nanti akan masuk lebih dalam. Tapi kalau misalnya dari aku pribadi ya, ketika aku baca hidup sebagai hamba Allah ini, aku mau garis bawahin di sini menjadi hambanya itu. Menjadi hamba, menurutku, itu artinya kita memberikan semua yang kita punya kepada Allah. Memberikan hidup kita kepada Allah. Terlebih lagi, bukan cuma sekedar memberikan hidup kita kepada Allah, kita mengakui bahwa memang hidup yang kita punya itu ya memang milik Tuhan gitu. Jadi kita mengakui bahwa kita semua, hidup kita itu semuanya milik Tuhan. Makanya, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, aku ajak teman-teman untuk merefleksikan hal tersebut dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 362, Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia hingga jiwa
teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Ke sisi-Mu Tuhanku. Raih daku. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu selama sepanjang hari kami boleh beraktivitas Tuhan, hingga pada malam hari ini kami juga boleh berkumpul dalam ibadah online Naposo Serpong Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami, atas kesempatan ini kami boleh berkumpul beribadah dalam bentuk apapun Tuhan, walaupun dalam bentuk online, tidak mengurangi Tuhan kemuliaan-Mu, tidak mengurangi penyembahan kami Tuhan, tidak mengurangi semangat kami untuk belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar ibadah ini boleh berjalan dengan lancar, agar nanti diskusinya Tuhan boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan aktif, sehingga setelah mendengarkan firman Tuhan, setelah berdiskusi, kami boleh belajar semakin banyak Tuhan, bagaimana kami bisa hidup sebagai hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pendeta Nababan yang akan membawakan firman dan memimpin diskusi. Kau berikan dia Tuhan kebijakan, Kau berikan dia Tuhan kelancaran Tuhan dalam memimpin diskusi, sehingga kami bisa menyerap apapun yang nanti akan kami dengarkan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman Naposo yang sudah hadir maupun yang belum hadir Tuhan, agar kami bisa berkonsentrasi penuh dalam ibadah ini. Kami serahkan Tuhan, jalan ibadah ini hanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk nih ke ibadah, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan dan berdiskusi sesuai yang tadi di awal ya, tema kita hidup sebagai hamba Allah. Nah, aku di sini sekarang pengen ajak teman-teman untuk bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita akan mempelajari bagaimana kita bisa hidup sebagai hamba Allah. Namun, menurutku, sebelum kita bisa hidup sebagai hamba Allah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Kenapa? Hidup sebagai hamba Allah itu kan artinya kita hidup mengesampingkan keinginan daging gitu ya. Kita hidup sesuai kehendak Allah.
Tapi kita juga harus mengakui bahwa kita tidak sempurna. Tidak ada satupun dari kita yang bisa dibilang sebagai suci, yang benar-benar hidup tanpa dosa. Nah, itu satu hal yang penting untuk kita akui, bahwa kita sebagai manusia itu berdosa. Tapi, jika kita datang kepadanya, kita bisa tetap diberi kesempatan. Bahkan ketika kita merasa kita kalah dengan dosa, kita merasa kita belum hidup sebagai hamba Allah, kemurahan Tuhan tetap menang di sini. Karena Tuhan kita bisa hidup. Terlebih lagi karena Tuhan kita bisa hidup, makanya kita harus hidup sebagai hamba Allah. Jadi yang pertama-tama kita harus mengakui bahwa kita makhluk berdosa, kita diberikan kemurahannya, diampuni dosa kita, oleh karena itu kita bisa hidup sebagai hamba Allah. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita sama-sama renungkan hal tersebut tadi dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku
Silakan pada Mang Baban untuk doa pembuka firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala anugerah yang senantiasa memberkati kami, yang senantiasa melindungi kami di dalam setiap aktivitas yang boleh kami lakukan di sepanjang hari ini. Pada malam hari ini Tuhan kami bersekutu berjumpa dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami di NHKBP. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami diskusikan, yang akan kami dengarkan pada malam hari ini, kiranya senantiasa memberkati kami dan menyegarkan kami akan kehadiran kami di tengah-tengah kehidupan ini sebagai hamba Tuhan. Bapa di surga, Engkaulah yang berfirman di tengah-tengah kami dan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya firman yang akan kami terima, kami juga memahaminya dan dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke, selamat malam semuanya bagi kita NHKBP. Tolong dong di ini saya mau share screen ya. Mari kita buka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan pada PA kita pada malam hari ini yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 hingga ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 hingga ayat ke-17. Mari kita ikuti, saya akan membacakannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sampai di sana pembacaan kitab suci kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, surat Paulus ini berbicara tentang apa yang sudah dikatakan oleh Purnama tadi ya, di dalam pengantar kita akan berbicara tentang kehambaan atau kesiapaan kita sebagai orang percaya, sebagai naposo bulung di tengah-tengah gereja yang sekarang. Nah, yang pertama sekali, hidup sebagai hamba Allah. Jadi kita harus memahami dulu yang berbeda di dalam surat Rasul Paulus kepada Petrus
dengan pemahaman hamba-hamba yang lain di dalam surat-surat Paulus dan juga di dalam apa yang dipahami misalnya di dalam Perjanjian Lama. Nah, di dalam surat 1 Petrus kata hamba ya diterjemahkan dalam kata servant ya, pelayan-pelayan, tentu saja merujuk terhadap kata yang dipakai di dalam 1 Petrus yaitu doulos ya, dari kata Yunani yang artinya slave, artinya dia sebagai budak ya. Jadi atau diterjemahkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sebagai hamba-hamba. Nah, kita akan melihat bagaimana dalam tradisi Yunani kata yang dipakai di dalam surat 1 Petrus ini ialah kata oiketai yang sebetulnya berarti memiliki arti house servant ya, jadi pelayan-pelayan di rumah ya. Jadi ahli teolog Bernes mengatakan misalnya bahwa kata oikos yang artinya rumah, jadi Bernes juga mengatakan bahwa kata tersebut merujuk terhadap mereka, jadi kepada orang-orang yang bekerja di dalam satu rumah ya, di dalam tradisi keromawian. Nah, kita melihat, kita bisa membandingkan misalnya apa yang dikatakan Yesus terhadap para oiketai ya, para pelayan-pelayan yang di rumah dengan merujuk terhadap di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 13 ya. Dikatakan di sana seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan yang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, pemahaman yang seperti inilah yang diutarakan di dalam pemahaman Rasul Paulus kepada Petrus sendiri yang berhadapan dengan tantangan zaman, tantangan yang dialami oleh orang percaya, oleh orang-orang yang hidup di dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan gereja mula-mula. Nah, tentu saja kita akan melihat apa yang terjadi di dalam tradisi keromawian di zaman Romawi. Ya, setidaknya Barclay mengisahkan dalam Kekaisaran Romawi, ya mereka itu memiliki setidaknya ada 60 juta budak. Ya, jadi yang sebenarnya perbudakan itu telah dimulai dengan peperangan ya. Jadi mula-mula budak itu pada umumnya merupakan tawanan perang. Nah, dengan demikian di dalam tradisi gereja mula-mula, di dalam kekristenan mula-mula, kita melihat bahwa di dalam tradisi hukum Romawi, seorang budak itu bukanlah seorang pribadi, tetapi merupakan satu benda ya. Jadi dan dia sama sekali tidak mempunyai hak hukum sebagai apapun ya, karena dia adalah budak. Jadi dengan secara kasar boleh kita katakan satu-satunya perbedaan antara seorang budak dan seekor binatang atau sebuah kereta pertanian adalah bahwa seorang budak bisa berbicara. Jadi hanya itu saja yang membedakan seorang budak itu dengan benda-benda mati yang lain. Nah, berkenaan dengan seorang budak, ya kehendak tuannya dan bahkan perubahan pikiran secara tiba-tiba dari tuannya adalah satu-satunya hukum. Ia bahkan tidak mempunyai hak-hak dasar dari seorang pribadi dan bagi dia keadilan bahkan tidak ada. Nah, gambaran seperti itulah kata slave, kata budak di dalam tradisi Romawi yang dialami oleh orang-orang yang percaya, yang setia di dalam pengajaran akan kekristenan. Nah, dengan demikian kita mengatakan bahwa seringnya
kelakuan yang terjadi di dalam Alkitab dan yang dilaksanakan, yang dihadapi oleh gereja-gereja di zaman Rasul Petrus. Jadi seringnya penyebutan tentang budak-budak dalam surat-surat Paulus menunjukkan bahwa banyak dari orang Kristen mula-mula yang berada dalam perbudakan, dan kita bisa lihat di dalam surat-surat Paulus ya, ke Korintus, Efesus, Kolose, bahkan ke Timoteus. Artinya masa perbudakan itu adalah masa yang sangat panjang dan dialami oleh orang-orang percaya di dalam gereja mula-mula. Nah, situasi ini tentu saja menggiring para orang-orang percaya, para orang-orang yang setia kepada Kristus Yesus terhadap perlakuan mereka di tengah-tengah masyarakat. Perlakuan yang diterima oleh orang-orang, oleh gereja-gereja mula-mula terhadap apa yang mereka pahami tentang keselamatan itu sendiri. Nah, dalam hal inilah Petrus menjabarkan beberapa pemahaman yang boleh kita pahami pada malam hari ini tentang bagaimana sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tentu saja akan diperhadapkan dengan hak dan tanggung jawab sebagai orang yang percaya. Nah, yang pertama, Petrus itu menghimbau kepada seluruh umat, kepada jemaat yang dilayani oleh Petrus, supaya mereka menganggap diri sebagai perantau. Jadi hidup sebagai orang asing, tentu saja mengasingkan diri dari keinginan duniawi. Itu yang dimaksudkan di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Artinya keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan kedagingan itu tentu saja kita bisa melihat itu akan senantiasa hadir di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan setiap harinya. Misalnya yang berkaitan dengan para kaula muda, misalnya kita lihat di dalam Galatia 5 pasal 19 sampai 21 atau Roma 8 ayat yang ke-5 sampai 9, tentu saja itu menunjukkan atau merujuk terhadap bagaimana sebagai manusia, ya baik itu statusnya sebagai budak dan juga non-budak, artinya dia akan senantiasa berhadapan dengan yang namanya keinginan-keinginan duniawi itu. Apa itu keinginan duniawi? Tentu saja itu akan bersinggungan dengan keinginan secara kedagingan kita. Nah, yang kedua, Petrus juga mengingatkan bahwa kita sebagai orang percaya, gereja sebagai persekutuan orang-orang yang dipanggil harus memiliki sikap ketundukan kepada semua lembaga manusia. Artinya, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, memiliki keberadaan dan misi khusus dalam rencana Allah. Jadi sama halnya bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai warga gereja, memiliki dua kewargaan. Jadi kita sebagai warga gereja dan kita juga sebagai warga kerajaan Allah. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat dan juga kepada kita tentunya, bahwa kita sebagai orang percaya, kita tidak hanya tunduk. Ketundukan yang dimaksudkan adalah ketundukan di dalam ketaatan. Dan hal itulah yang kemudian dijelaskan oleh Paulus kepada Roma, bagaimana orang percaya, bagaimana gereja, bagaimana kita sebagai naposo dari gereja pada saat ini, kita juga tunduk kepada lembaga-lembaga kemanusiaan itu, yaitu pemerintah sendiri. Karena kita memahami di dalam pengajaran kita, di dalam konfesi kita, bahwa pemerintah itu juga adalah berasal dari Allah. Jadi karena ketundukan kita kepada Allah merupakan gambaran juga ketundukan kita akan
kesiapaan kita sebagai warga negara. Nah, dengan demikianlah di dalam ketundukan dan ketaatan itu kita sebagai orang percaya dipanggil untuk mengekspresikan, melaksanakan tanggung jawab kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang dengan memegang teguh sebagai yang dikatakan sebagai orang-orang yang merdeka. Ya, jadi kebetulan teks ini juga sebentar lagi kita akan merayakan, mengingat kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-76, ya, kemerdekaan yang sudah diraih, yang sudah diberikan, yang sudah kita rasakan pada saat ini, tentu saja kita sebagai warga gereja. Jadi hak-hak istimewa kita itu sebagai warga gereja, ya, terkadang di dalam kehidupan keseharian kita biasanya dijadikan sebagai jaminan untuk mampu melakukan bertindak semaunya, ya, ketika itu dipahami secara bebas yang tidak terikat. Ya, artinya bebas dari berbagai batasan, ketentuan, dan kewajiban yang cenderung mengarah pada tindakan kesewenang-wenangan. Jadi hak-hak istimewa yang disalahgunakan menciptakan manusia yang senantiasa menuntut harus dilayani. Jadi sebenarnya Rasul Petrus di dalam teks ini sebenarnya ingin menentang bahwa bukan kebebasan yang seperti itu yang dimaksudkan sebagai hak dari anggota sebagai orang percaya itu. Jadi bukan demikian seharusnya sikap orang percaya. Ya, walaupun kekristenan kita memiliki berbagai hak yang namanya hak istimewa tadi dari Allah, tetapi kita tetap menitik beratkan terhadap yang dikatakan Rasul Petrus di dalam suratnya untuk hidup saling melayani. Jadi kata kunci hidup saling melayani tentu saja itu menjadi gambaran gereja, gambaran kekristenan, gambaran orang-orang percaya, gambaran yang tentu saja menyelamatkan kita dari penghukuman yang Allah sudah tetapkan. Nah, tentu saja kita bisa menganalogikan, misalnya kita bisa membayangkan kita yang bersekutu pada malam hari ini, tentu saja ketika kita semua sama-sama menuntut untuk menerima pelayanan atau dilayani, ya, tentu saja tidak akan ada seorang Purnama, tidak akan ada seorang Dalton, tidak akan ada seorang Gio yang tentu saja akan hidup saling di dalam sikap hidup yang saling melayani tadi. Artinya menjadi penggambaran, jadi panggilan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Rasul Petrus mengisahkannya kepada himbauan, kepada ajakan, kepada gereja yang sekarang. Tentu saja kita juga menjabarkan itu di dalam panggilan kita sebagai NHKBP. Nah, melalui teks ini kita akan diperingatkan terhadap beberapa yang boleh kita aplikasikan dan nanti kita diskusikan di dalam sesi diskusi, ya. Yang pertama itu Petrus menasehatkan gereja, menasehatkan kita agar hidup para orang-orang yang percaya menjadi kesaksian dari hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Hanya dengan hidup yang diubahkan, maka dunia dapat melihat mengenal Tuhan dan diselamatkan. Dan itu menjadi penggambaran perubahan dari seorang budak tadi, perubahan dari seorang yang diperhambakan itu kepada status yang dimerdekakan. Jadi misalnya di dalam tradisi perjanjian lama, ya. Jadi di dalam tradisi perjanjian lama ada beberapa tahun yang diberikan kepada seorang hamba untuk benar-benar mengabdi kepada tuannya. Ya, nanti setelah tahun yang sudah ditentukan, dia boleh menentukan dia akan hidup bebas, tidak lagi terikat dengan tuannya. Nah, penggambaran yang seperti itulah, kebebasan yang seperti itulah yang ternyata diadopsi oleh Rasul Paulus ketika itu juga diperhadapkan dengan anggota jemaat. Ketika itu juga diperhadapkan dengan gereja-gereja yang sudah menerima
kebebasan itu sendiri. Jadi kebebasan yang dimaksudkan itu adalah justru keselamatan yang diraih oleh setiap orang, keselamatan yang sudah diraih oleh orang-orang percaya menjadi satu gambaran yang menunjukkan bahwa cara hidup kita adalah cara hidup yang baik. Nah, tentu saja ketika kita berbicara dengan cara hidup yang baik, tentu saja cara hidup di mana kita berada. Ya, pada saat ini kita berada di tengah-tengah negara Indonesia, saat ini kita berada di tengah-tengah gereja HKBP Serpong, tentu saja kita memahami dan mengadopsi bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan yang memiliki cara hidup yang baik. Ya, nanti boleh di dalam diskusi bagaimana trik yang bisa dipakai yang dijabarkan oleh Petrus di dalam menghidupi cara hidup yang baik itu. Yang kedua, Petrus memakai istilah pendatang dan perantau untuk menunjukkan bahwa anak Tuhan, ya, orang-orang percaya harus memandang dirinya sebagai orang asing yang menumpang di dunia ini, sehingga tidak perlu mengikuti gaya dunia ini, maksudnya ya, tidak perlu mengikuti pola dan cara hidup orang yang berada di dalam keberdosaan itu sendiri. Artinya kehidupan kita, kehidupan orang-orang yang percaya diingatkan kembali bahwa kita adalah sementara di dunia yang sekarang. Artinya keberadaan kita di dalam hidup yang sekarang adalah kehidupan yang memiliki jangka waktu, yang memiliki bukan di dalam hidup di dalam kekekalan. Artinya kita sebagai pendatang, sebagai perantau ya, jadi kekristenan itu Petrus gambarkan juga sebagai gambaran bagaimana sikap atau cara hidup seorang perantau. Artinya kita misalnya di Banten ini adalah kita sebagai pendatang, kita adalah sebagai perantau. Tetapi kalian mungkin ya di NHKBP sudah mungkin bisa mengatakan, oh tidak, saya itu lahirnya saya itu sudah di Serpong, Bonapasogit saya itu sudah di Serpong. Ya, dengan demikian pemahaman sebagai pendatang itu, pemahaman sebagai perantau itu bahwa akan menunjukkan keberadaan kita di mana kita berada, keberadaan kita bahwa di dunia yang sekarang ini adalah hanya sebagai penumpang. Artinya terhadap sebagai penumpang yang dianalogikan, tentu saja kita menumpang ya, artinya kita tidak memiliki otoritas penuh atas keinginan-keinginan atau gaya hidup kita di dalam hidup yang sekarang. Nah, yang ketiga, hidup yang diubahkan juga harus dinyatakan dengan cara bagaimana kita menghormati lembaga kemanusiaan yang didirikan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Ya, kita pun harus menjadi teladan dalam berbuat baik secara pribadi maupun pelayanan sosial yang berdampak luas bagi masyarakat. Artinya kita sebagai gereja, Apostol Bulung itu sebagai kumpulan orang-orang percaya tidak hidup hanya untuk dirinya, tetapi itu tadi konsep yang saling menunjukkan pelayanan, yang saling memberikan pelayanan di tengah-tengah masyarakat yang luas tentunya. Jadi bahwa persekutuan kita tidaklah hanya sebatas persekutuan yang eksklusif, tetapi persekutuan kita merupakan persekutuan yang tentu saja menjangkau, meraih terhadap sisi-sisi kehidupan yang lain. Nah, selain itu kita juga perlu terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, misalnya ya di lingkungan di rumah kita, di sekolah kita, di kampus, di tempat kita bekerja, ya, dan dimanapun. Ya, hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan harus menjadi ciri khas kekristenan kita dan menjadi berkat bagi masyarakat kita dimanapun kita tinggal. Nah, ini menjadi tema sentral ya, yang di gereja kita sudah selalu bolak-balik menjadikan
tema utama menjadi berkat bagi dunia. Artinya kehidupan orang percaya, kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dari status yang penuh dosa, ya tentu saja hidup kita adalah hidup yang dimerdekakan. Tentu saja bagaimana kita menjadi berkat bagi dunia, ya menjadi berkat melalui kehidupan kita secara pribadi maupun tindakan nyata bagi masyarakat sekeliling kita. Artinya ketika kita hadir dimanapun ya di dalam kehidupan kita yang sekarang, hal itu menjadi satu penggambaran bahwa itulah yang dikehendaki Allah dari setiap orang. Itulah yang dikehendaki Allah dari kehidupan orang-orang yang percaya. Sekali lagi di dalam ayat yang ke-15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Artinya orang-orang yang belum dimerdekakan itu, orang-orang yang senantiasa juga masih hidup di dalam keinginan-keinginan daging tadi. Nah, hal itulah yang difokuskan oleh firman Tuhan kepada kita. Artinya menjadi seorang hamba itu, menjadi seorang pelayan bagi Allah itu. Artinya kehidupan kita juga diingatkan terhadap satu penggambaran bagaimana Rasul Petrus di dalam hal ini juga mengingatkan kita terhadap kisah-kisah yang senantiasa menginspirasi kita di dalam kehidupan kita ya. Jadi misalnya Rasul Paulus mengatakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, dia mengatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya menjadi berkat yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Menjadi seorang hamba itu pun sekalipun kita akan menjadi berkat. Menjadi seorang hamba itu baik itu slave yang ada di dalam tradisi di dalam zaman Roma, kekaisaran Romawi, artinya dia akan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan di mana dia melayani. Kita mesti pasti ingat bagaimana seorang perempuan di zaman raja-raja ya, di misalnya seorang panglima, kalau kalian masih ingat cerita sekolah minggu ya, mungkin gak ingat lagi ya, seorang Naaman yang kena penyakit kusta ya, ketika dia sakit tentu saja slave-nya, hambanya yang perempuan itu menjadi satu keselamatan yang memberikan informasi kepada tuannya supaya dia menerima kesembuhan dari Nabi Elisa ya di dalam perjanjian lama ya. Kisah itu kita bisa baca, kita bisa lihat di dalam kitab 2 Raja-Raja. Nah, gambaran ini menjadi satu penggambaran di dalam Alkitab dan di dalam kehidupan kita juga tentunya menjadi berkat itu tentu saja tidak kita hanya berpikir yang begitu fantastik ya, tetapi hal itu tentu saja dimulai menjadi berkat itu dari hal yang kecil. Sekarang yang perlu kita pertanyakan terhadap kehidupan kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang tentu saja menghamba kepada Allah kita dan Kristus Yesus. Tentu saja apakah kita sebagai orang yang sudah diselamatkan sudah menjadi berkat bagi diri kita sendiri? Ya, apakah kita sudah menjadi berkat kehidupan kita itu bagi kita diri sendiri? Nah, ketika kita mengatakan, ya saya adalah menjadi berkat bagi kehidupan saya sendiri, tentu saja kita akan berangkat ke dalam konteks, ke dalam skopus hidup yang lebih luas lagi untuk mengatakan bahwa saya akan menjadi berkat bagi orang lain, bagi tempat di mana saya bekerja, bagi tempat di mana saya menuntut ilmu, di tempat di mana saya tinggal, bahkan di rumah kita. Nah, gambaran ini juga yang mengingatkan kita terhadap satu penggambaran bahwa kehidupan seorang hamba itu, cara hidup seorang hamba itu mengingatkan kehidupan kita akan keberadaan kita di dalam kehidupan yang nyata, di dalam hidup yang sekarang. Nah, dengan demikianlah
Allah tentu saja menggambarkan kehidupan kita ya. Jadi sebagai konklusi yang perlu kita renungkan dan mungkin kita diskusikan pada malam hari ini, artinya kita sebagai orang percaya, kita sebagai gambaran gereja-gereja yang sekarang, artinya kehidupan kita diingatkan melalui firman Tuhan pada malam hari ini sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah yang sudah dimerdekakan. Nah, di dalam kebebasan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, tetapi kemerdekaan kita itu adalah kemerdekaan yang senantiasa diikat oleh hukum-hukum, yaitu hukum kasih. Kehidupan kita dikatakan bahwa menjadi fokus kita di dalam hidup yang sekarang adalah Allah itu sendiri. Ya, don't focus on yourself because it changes all the time. Ya, jangan berfokus kepada kehidupanmu sendiri karena setiap waktu itu akan senantiasa berubah. Ya, pada saat ini ya Purnama masih NHKBP, mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan dia akan menjadi seorang pengumuman amal. Tetapi gambaran itu yang diingatkan, fokus on God ya, because ya He loves you and it will never change. Jadi kasih Allah itu tidak akan pernah berubah. Jadi fokus kita di dalam hal saling melayani tadi adalah melayani Allah. Saya melayani di tengah-tengah kehidupan yang sekarang adalah karena saya terdorong, saya berfokus terhadap bagaimana Allah juga senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Dia melayani kita di tengah-tengah kehidupan yang kita hadapi yang sekarang. Nah, dengan demikianlah tentu saja firman ini menggiring kita terhadap satu pemahaman bahwa hidup kita sebagai orang percaya adalah kehidupan yang dipanggil Allah menjadi hambanya ya. Jadi hambanya Allah, bukan hambanya di tengah-tengah kekaisaran Romawi, tetapi hidup sebagai seorang hamba itu tentu saja mengingatkan kita adalah hamba yang dimerdekakan. Hamba yang dimerdekakan itu adalah dia adalah orang-orang yang sudah ditebus, dia adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, kita sebagai orang percaya dengan apa kita sudah diselamatkan? Yang tentu saja yang pertama sekali kita sudah menerima sakramen baptisan kudus ya, sebagian kita sudah menerima sakramen perjamuan kudus, yaitu sebagai simbol keselamatan, kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Nah, sekarang kita diperhadapkan hidup sebagai hamba ini tentu saja bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang mustahil juga untuk kita lakukan. Ketika Rasul Paulus mengatakan kepada Rasul Petrus supaya hidupnya juga digiring terhadap pemahaman kemerdekaan yang demikian, sama halnya kehidupan kita sebagai NHKBP diingatkan juga adalah kehidupan seorang hamba yang telah dimerdekakan. Oke, salam kemerdekaan. Kami kembalikan kepada Purnama untuk memandu kita di dalam diskusi kita. Silakan Purnama. Ya, terima kasih Amang. Salam kemerdekaan. Ya, terima kasih Amang Ababan untuk firman Tuhannya. Jadi kita sudah banyak ya dibukakan mengenai hidup sebagai hamba Allah. Tapi aku yakin dari teman-teman di sini banyak bertanya-tanya bagaimana mungkin secara praktisnya kita bisa hidup sebagai hamba Allah, bagaimana kita bisa menjauhi dari keinginan duniawi tadi seperti yang dikatakan Amang Ababan, bagaimana kita bisa tunduk ke lembaga manusia tadi, itu bagian dari perikopnya, ke pemerintahan kita, ke orang-orang yang mengatur hidup kita sehari-hari, bagaimana kita bisa bertanggung jawab di tengah kebebasan yang diberikan kepada kita. Aku yakin banyak teman-teman yang ingin bertanya seperti itu, ingin men-sharingkan hal-hal seperti itu. Jadi saat ini aku buka kesempatan buat teman-teman. Mungkin untuk pertama, aku buka untuk 3 orang. Kalau ada yang mau cerita, ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Gitu. Jadi kalau mau, silakan di raise hand-nya atau silakan langsung di-unmute aja. Ini ada dari Eben Pardede.
Dia ngechat. Apa kabar lu? Kayaknya dia mau ngomong sih. Ya silakan Eben. Langsung di unmute aja. Eben langsung menyesal dia ngechat saya. Ayo Ben. Atau yang lain lah, biar Eben nggak malu-malu. Nanti Eben yang kedua ya. Yang pertama silakan teman-teman. Ya, Bur, Ya, izin Amang Pendeta Rajiun. Ya. Buat saya pribadi sangat memberkati nih Amang, luar biasa gitu Amang ya. Banyak tadi yang diutarakan sudut-sudut pandang, respon-respon dari Alkitab, kesimpulan-kesimpulan yang diutarakan, ya tadi sampaikan, bahkan ya sangat amat memberkati Amang. Mulai hati pertama itu Amang ya, itu luar biasa banget. Saya akan ingat itu semuanya, fokus kepada Allah. Terus tadi istilah-istilah apa? Tadi juga ada sedikit muncul tips and tricks gitu-gitu ya Amang ya. Nah, mungkin sebenarnya sih nggak jauh dari pertanyaannya yang tadi dari Purnama. Jadi kalau kita lihat hidup sebagai hamba Allah, mungkin kalau bagi saya pribadi mudahnya adalah kata kunci taat kali ya Mang ya. Bagaimana kita bisa taat seperti itu kan ya terhadap semua perkataan Allah, perintah Allah gitu. Nah, kalau ngelihat di era sekarang kan Apostle, pemuda kan semuanya udah kritis nih Amang ya. Kritis, teknologi terbuka lebar, umur jangankan Apostle lah, remaja saja sudah bisa mengakses semua informasi gitu Amang ya, sehingga dia bisa mengolah, ya kan. Dan memang bahayanya dengan pengalaman dia mungkin berapa tahun dia mengolah informasi yang segitu banyak, mungkin akan akan salah dalam pengolahannya, sehingga dia salah juga menerapkan firman Allah, mungkin seperti itu ya Amang ya. Nah itu satu kondisi-kondisinya. Di sisi lain Amang, yang mau saya tekankan itu, kalau ya ini kita boleh setuju boleh enggak ya, orang Indonesia ini kan walaupun kita Batak tapi kan kita juga termasuk orang yang kategorinya katanya Melayu gitu Amang ya. Nah orang Melayu ini kalau tidak didisiplinkan gitu, dikeraskan, dia tuh nggak akan belajar seperti itu Amang kira-kira ya. Intinya mungkin kita jauh lah dari kesadaran diri gitu Amang. Habit kita gitu. Nah ini boleh disetujui boleh enggak. Nah mungkin seperti ini Amang, buat pribadi mungkin teman-teman Apostle pribadi lepas pribadi, untuk menjadi taat, kalau yang saya pahami kan kita harus ada juga berlatih nih Amang ya. Apa sih yang harus kita latih kan gitu ya. Nah mungkin lebih dalamnya lagi pertanyaannya, apa sih Amang yang harus kita disiplinkan gitu mulai saat inilah, kan selama kita di sini kan belum ada yang terlambat ya Amang pasti ya. Apa yang harus kita disiplinkan? Yang paling mudah dulu mungkin apa gitu kan, sehingga kita bisa berlatih nih jadi hamba-hamba Tuhan yang taat. Karena nggak juga kita dengar khotbah hari ini atau besok mungkin minggu di khotbah lagi kita langsung jadi taat gitu kan Amang ya. Pasti kan perlu ada latihan. Apalagi untuk kita teman-teman Apostle yang mungkin udah kritis, yang udah punya data informasi yang banyak gitu kan, sangat susah menurut saya sih untuk taat gitu ya Amang ya. Nah gitu ya, mungkin ke arah sana pertanyaannya Amang. Memang saya juga belum punya formulasi kata-kata yang bagus untuk bertanya, tapi semoga bisa ditangkap ya Amang. Kira gitu. Melihatnya Amang dan Pur, makasih. Ya, thank you Bang Gio pertanyaannya. Mungkin Amang Nababan gimana Amang? Oke, langsung aja ya. Ya, langsung aja Amang. Oke, kita diskusinya santai aja ya. Jadi bebas saja kita ini. Boleh dipotong, boleh ini langsung disamperin ya. Coba kita buka, kita lihat ya. Jadi kalau bisa saya sederhanakan tadi apa yang dikatakan Gio tadi ya. Jadi cara hidup yang seperti apa yang Tuhan inginkan melalui hidup sebagai seorang hamba itu. Ya, dari kekinian, dari mulai saat ini. Mari coba kita buka di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai 21. Ya, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Ya, boleh Paskah membacanya untuk kita?
Ya, Mang, pulang Mang, Galatia terakhir nih. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemebukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Ya, gambaran itu ya merupakan gambaran yang paling banyak bersinggungan dengan kehidupannya para naposo. Ya. Karena itu tadi ya yang dikatakan Gio itu sangat real dan sangat itu yang sering terjadi di dalam kehidupan para pemuda-pemuda yang juga itu tidak terlepas dari para pemuda-pemudi gereja. Orang-orang yang sudah menerima kebebasan, yang sudah menerima kemerdekaan, yang sudah menerima keselamatan itu. Nah, artinya tentu saja sebagai orang percaya akan selalu bersinggungan dengan yang namanya keinginan secara duniawi tadi, keinginan secara kedagingan itu tadi. Karena biasanya kalau orang muda kan pantang nggak di ini ya, pantang nggak di tes-tes gitu ya. Berani nggak lo kan gitu kan? Jangan coba-coba dipancing kan kira-kira begitu. Artinya aura kepemudaan itu, aura dari seorang pemuda itu akan senantiasa membangkitkan terhadap hal-hal yang memang dari sekarang sudah harus mulai didisiplinkan. Ya, ada yang harus memang ditundukkan di dalam kehidupan setiap hari. Nah, hal seperti itulah yang diingatkan oleh Petrus ya. Petrus itu juga masih termasuk golongan yang muda di dalam zamannya, di dalam pemberitaannya tentang Injil keselamatan itu sendiri. Nah, dengan cara hidup seperti itulah supaya menjadi satu pendisiplinan yang senantiasa bisa terlaksana dan terwujud. Ya, misalnya contoh sederhananya, dalam hal apa NHKBP mulai mendisiplinkan diri? Ya, salah satunya yang paling sederhana, ya kita yang hadir di sini aja saya katakan. Kalian sudah disiplin nggak? Misalnya bangun tidur, berdoa, bersihkan kamar. Hal sepele ya. Bangun tidur dari ya yang sudah ditetapkan. Apalagi dengan zamannya sekarang ini kan kerja dari rumah, kuliah dari rumah, kita ngapa-ngapain juga dari rumah sekarang. Artinya merupakan satu pendisiplinan yang tentu saja di dalam konteks pandemi yang sekarang, konteks ini bisa saja menggiring kita terhadap keinginan kedagingan kita. Ya udahlah, atau juga PA-nya nanti kan bisa lagi. Ya, artinya bisa saja disiplin kita. Jadi pemuritan itu yang dipakai oleh Yesus terhadap murid-muridnya, ya kata disciple itu adalah bagian kata bagaimana mendisiplinkan. Artinya membuat hidup itu teratur. Dari hal apa? Kalau dalam Galatia tadi kan itu yang senantiasa berada di dalam kehidupan gereja ya, di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Artinya kita selalu berhadapan dengan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16 tadi ya, yang ke-15 ya. Karena dengan kita berbuat baik ya, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Artinya ketika saya mulai mendisiplinkan diri, saya membungkamkan orang-orang yang picik hatinya. Saya membungkamkan kehidupan orang-orang yang senantiasa masih hidup dalam keinginan kedagingan itu tadi. Ya, seperti yang ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat yang 21. Nah, kemerdekaan yang seperti itulah yang akan menggiring kita terhadap bahwa di dalam tantangan zamannya, setiap zamannya pasti akan ada tantangan.
Yang pasti berbeda tantangan Amang ketika NHKBP dengan kalian sekarang ber-NHKBP. Berbeda NHKBP Serpong tantangannya dengan NHKBP di Siborong-Borong di kampung Amang. Ya, tentu saja firman Tuhan itu akan sangat aktual juga bagaimana kita membagi menjadi satu bagian yang memang kita harus tunduk di dalam ketaatan. Jadi fokus Rasul Petrus itu dia tidak muluk-muluk ya, dia tidak langsung oh kau harus bisa menundukkan satu jemaat, enggak. Tapi mulai dari dirimu sendiri. Nah, sekarang ini udah tunduk nggak kehidupan kita itu terhadap kewajiban kita sebagai pribadi. Ya, itu tadi hal yang sederhana yang saya katakan tadi ya. Ya, misalnya gak usah jauh-jauh. Coba kita perhatikan ini si Dalton. Kalau Amang lihat itu tempat tidurnya nggak rapi. Ya, kalau anak asrama, kalau ini udah kena hukum ini, udah harus membersihkan kamar mandi ini untuk satu lorong apa itu kan? Ya, jangan-jangan yang tutup kamera ini juga tempat tidurnya kurang disiplin. Ya, kira-kira begitu ya, Gio ya. Ya, nggak apa-apa ya, Dalton, saya ambil contoh yang konkret ya. Jadi, pendisiplinan diri itu tentu saja kita mulai dari hal yang kecil. Ya, hal yang kecil itu seperti apa? Dari diri kita dulu. Ya, jadi jangan bermimpi, oh saya akan mendisiplinkan satu jemaat HKBP Serpong nih. Sementara kita belum menunjukkan cara hidup yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus tadi ya. Jadi itu yang dia inginkan. Artinya keinginan kedagingan itu dan senantiasa kita memang berjuang melawan keinginan itu. Ya, dan di sana peranan Roh Kudus akan menguatkan kita bahwa terkadang kita mengatakan, ya Tuhan, aku berat banget sih ini cobaan ini. Misalnya seperti Gio kemarin kan kena COVID kan, merasa tersingkirkan ya, yang kena COVID itu kan, nggak bisa dibesuk, keluarga pun nggak bisa menemani, kita disingkirkan, diasingkan, dipenjarakan di rumah kita sendiri kan, kita merasa asing di rumah kita. Itu bagian yang memang harus dihadapi, tetapi dengan firman ini tentu saja mengingatkan kita ya terhadap bagaimana akan menundukkan keinginan kedagingan itu dan mengutamakan keinginan Allah itu sendiri. Ya, kita sebagai hamba itu ya. Jadi sebagai hamba artinya kalaupun ada keinginan saya ini dan lain sebagainya. Tetapi yang mau ditonjolkan adalah keinginan Allah di dalam kehidupanmu. Kira-kira demikian, Gil. Ya, baik, makasih ya, Mang. Makasih. Terima kasih, Mang Nababan jawabannya. Bang Gio juga pertanyaannya sangat menarik ya. Nah, Poso ini memang banyak pasti ya tantangannya. Tantangan yang unik juga gitu. Jadi sesuai kata Mang Nababan juga, ya kita mulai dari hal-hal kecil ya, Mang ya. Mulai dari hal-hal kecil. Dan aku percaya juga teman-teman di sini banyak pergumulannya. Jika boleh menambahkan, ya terus berjuang aja teman-teman. Karena menurutku perjuangan melawan dosa ini perjuangan tanpa akhir sih. Kita pasti ada masa jatuh, ada masa bangkitnya. Tapi satu hal yang paling harus kita yakini itu Tuhan udah menebus dosa kita dari awal. Jadi ketika kita jatuh, tetap percaya bahwa dosa kita sudah ditebus. Gitu. Jadi tidak ada toleransi lagi kepada dosa, kita terus berjuang. Sambil percaya Tuhan sudah menebus dosa kita. Thank you, Bang Gio. Ada pertanyaan lagi, Amang? Tapi via chat. Jadi mungkin kubacakan aja ya dari Putri Marbun. Pertanyaannya, mohon izin untuk bertanya, Amang. Maaf sebelumnya pertanyaan saya via chat. Ya, izin bertanya, Amang. Bagaimana menguatkan motivasi kita saat kita ingin sepenuhnya hidup di dunia ini untuk melayani Allah? Contohnya, saat saya di kampus ataupun di suatu organisasi dengan keadaan sebagai minoritas, dan saya mengaplikasikan internalisasi anggota organisasi dengan prinsip sebagai hamba Allah, namun teman-teman beranggapan hal seperti itu justru akan diremehkan oleh orang lain. Mohon tanggapannya Amang. Terima kasih Amang. Jadi mungkin sederhananya Putri ini mau mengaplikasikan ke organisasi yang dia join ini supaya memiliki prinsip
hamba Allah gitu. Tapi teman-temannya justru nganggap kayak apaan sih luput gitu mungkin. Jadi mungkin ada tanggapannya dari Amang. Maaf Amang, masih di mute. Oke, yang mana ini orangnya Putri? Hanya namanya aja Amang tahu. Iya. Putri, tunjukkan wajahmu. Ayo silakan buka Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke Oke, mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat 9 ya, tapi kita lihat dalam ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi tentu saja di dalam pelayanan yang boleh kita lakukan, ya, misalnya seperti yang dilakukan oleh Putri, ya, jadi itu yang kita katakan tadi tantangan, ya. Tentu saja kalau Petrus mengatakan orang-orang yang bodoh sebenarnya, ya. Jadi ketika kita berbuat baik itu, ketika kita hidup di dalam keinginan sebagai hamba Allah itu, artinya tidak menutup kemungkinan dari tempat kita melakukan pelayanan itu juga akan muncul tantangan. Tantangannya di mana? Ya pasti nggak semua orang suka dengan apa yang kita layani. Itu satu konsekuensi pelayanan, ya. Tidak 100% ketika kita melayani, orang langsung menerima, oh bagus sekali pelayanan Putri. Oh kalau begitu enak sekali jadi pelayan. Ya bahkan kita pendeta sekalipun belum tentu disukai oleh semua jemaat. Ya saya bisa katakan misalnya saya sudah tanggal 16 Agustus nanti sudah 1 tahun di HKBP Serpong. Ya belum tentu semua jemaat itu senang kepada pendeta Nababan. Ya itu nggak jaminan. Ya pasti akan ada orang yang mencibir. Aduh, Amang Nababan itu kok makin lama makin melebar ke sampingnya, kan kira-kira begitu kan? Pasti akan ada yang mencibir, ya. Tentu saja itu akan menjadi senantiasa bagaimana cara kita untuk menghandle, ya, untuk mengatasi ketika muncul di dalam pelayanan kita hal yang demikian. Jadi kita lihat kembali apa yang dikatakan Rasul Petrus di dalam ayat yang ke-15 tadi. Sebab inilah kehendak Allah. Jadi ketika Putri melayani itu bukan karena kehendakmu. Kau melakukan itu untuk Allah. Itu konsep kita melayaninya sebagai hamba Allah. Kita melakukan itu karena kehendaknya Allah di dalam kehidupanku. Supaya dengan berbuat baik, ya, kita membungkamkan orang-orang yang mencibir tadi. Ya, kalau dalam kategori Rasul Petrus itu orang-orang bodoh. Yang tentu saja orang-orang yang masih memahami kemerdekaan, tapi kemerdekaan yang tidak terikat, kemerdekaan yang bukan diikat oleh hukum kasih itu sendiri. Tetapi dengan berbuat baik, sama halnya, contohnya seperti ini, ya. Misalnya, si Putri misalnya bertikai dengan temannya dalam satu organisasi, ya. Ketika bertikai, ketika berdebat sampai marah-marahan, sampai jambak-jambakan rupanya gitu kan, ya. Ketika kita merasa sakit hati, ya, kita lihat teman kita, musuh kita itu, ya. Ketika kita sakit hati melihat musuh kita, yang rugi siapa? Bukan musuh kita itu, dia diuntungkan. Jangan-jangan dia tidak berpikir bahwa kita sedang sakit hati. Artinya, apa yang mau dikatakan? Artinya kehidupan kita sebagai hamba Allah digiring kembali terhadap tantangan tadi ketika kita diremehkan. Ya, bagaimana kita, kalau saya pakai istilah Petrus, bagaimana membungkamkan mereka? Dengan cara berbuat baik. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin.
ya, itu akan seperti gambaran kita menumpuk, kalau Paulus bilang ya, kita bagaikan menumpuk bara api di pundaknya. Ya, ketika kita melakukan hal-hal yang baik kepada mantan kita sekalipun, ya, melakukan hal-hal kebaikan, ya, memang susah. Bagaimana sih Amang berbuat baik kepada mantan? Namanya udah gak mantan, udah ditinggalin, udah berkhianat, selingkuh lagi kan, satu kumpulan lagi sekarang di kampus, kan gitu kan, itu menyakitkan gitu. Tapi firman Tuhan mengatakan, lakukan kebaikan, sapa dia, tegur dia, kau harus yakin mengatakan, oh berarti Tuhan mempersiapkan yang lebih baik untuk saya nikahi nantinya. Kan kira-kira begitu. Gitu deh, Putri. Gimana Putri? Baik nggak sama mantannya? Iya, baik Amang. Terima kasih banyak Amang. Oh, lewat chat Amang, Putrinya. Ya, oke. Terima kasih banyak Putri pertanyaannya. Semangat terus pelayanannya. Ya seperti yang bilang, yang namanya pelayanan pasti banyak tantangannya. Tuhan Yesus aja mana semua sulit sekali ya mau pelayanan gitu, ditolak di mana-mana, bahkan sampai disalib gitu. Cuman bukan jadi alasan untuk berhenti melayani. Oke, terima kasih Putri. Satu lagi mungkin ya untuk sesi pertama nih. Ada lagi teman-teman? Ini Ben ngechat aku lagi nih. Mana nih? Katanya gua gitu. Ayo silakan ya Ben. Ayolah, langsung lah ngomong, janganlah via chat. Biar Amang juga bisa sambil hafal suara kalian. Hanya melalui suara sekarang kita bisa mulai hafal. Karena kalau udah berjumpa di gereja belum tentu hafal kan? Betul Amang. Iya, si Gio aja sekarang kalau datang ke gereja kalau nggak disapa Amang nggak kenal. Ayo. Preti gimana Preti? Apa kabar? Sehat, Bang. Halo, Mang. Selamat malam. Gimana Preti? Ada yang mau ditanyain nggak? Tadi kayaknya penasaran. Wah, langsung bikin. Aman. Sejauh ini aman aja, Bang. Aman. Belum ada yang mau ditanyain. Ya. Oke. Thank you, Preti. Ada lagi, teman-teman? Daniel. Santai aja teman-teman, ya kan? Relax lah. Ya. Joshua gimana Jos? Ada Joshua nih. Ini Joshua Cangbolan kan ya? Joshua yang lain. Satu lagi aja teman-teman. Oke, mungkin dari aku Bang Pur, boleh izin. Silakan Dalton. Oke, shalom Amang, shalom teman-teman semua. Sesuai dengan topik kita, hidup sebagai hamba Allah. Seperti yang dipertanyakan oleh Putri tadi, mungkin Amang pertanyaan saya itu gimana sih Amang cara kita atau mungkin motivasi buat kita untuk memulai melakukan hal-hal yang baik untuk orang-orang yang mungkin membenci kita atau mungkin musuh kita. Apa sih cara-cara atau motivasi agar kita bisa melakukan hal yang baik, padahal melakukan hal itu sangat sulit. Maksudnya di saat pun dia udah melakukan kita sakit hati, tapi kita harus tetap melakukan hal yang baik. Apa sih emang motivasinya untuk kita tetap melakukan hal yang baik tanpa harus memikirkan gengsi atau yang lain, Amang? Mungkin gitu, Amang. Thank you, Dalton. Silakan, Amang. Oke, seorang ahli etika mengatakan begini ya, small act with small justice, ya, tindakan kecil dengan
keadilan, ya, dengan keadilan yang kecil juga. Ya, artinya perbandingan antara aksi dan keadilan itu akan menunjukkan satu keseimbangan yang ternyata ditunjukkan di dalam nilai-nilai kehidupan manusia, ya. Jadi kalau kita lihat kembali kepada teks kita kembali, ya, kita akan merujuk kepada pengalamannya Petrus sendiri. Nah, Petrus itu di dalam hal menghadapi orang-orang yang demikian di dalam pelayanannya di dalam gereja mula-mula, jadi tentu saja dia diperhadapkan dengan tantangan-tantangan tadi, ya. Kalau kita bahasakan sebagai tantangan, apa yang memotivasi Petrus itu? Kenapa dia bertahan untuk terus memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang banyak? Nah, apa resep bagi kita yang perlu kita harus pegang sebagai orang percaya di dalam menindaklanjuti karya keselamatan itu? Karena kita sebagai orang percaya adalah tugas dan mandat yang diberikan kepada kita adalah menindaklanjuti kemerdekaan itu. Ya, jadi kalau kita kembali kepada naskah kemerdekaan kita, ya, bahwa kemerdekaan itu telah diberikan dan hak kita sebagai warga negara. Artinya ketika kemerdekaan itu sekalipun kita sudah terima dan sekarang sebagai wadah yang dipakai Allah untuk menindaklanjuti, artinya ada respon dari kita, ya, ada tindakan lanjut yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, artinya kita tidak hanya mau yang enaknya saja, pastinya. Kita nggak mau yang enaknya saja. Petrus itu nggak mau yang enaknya saja. Artinya gambarannya apa? Dia tidak hanya orang-orang yang taat itu dia pertimbangkan. Kita lihat di dalam yang selanjutnya, ya, bahwa penderitaan Kristus itu menjadi satu keteladanan. Penderitaan Kristus itu menjadi teladan bagi kita. Apa yang telah dilakukan oleh Kristus demi kita? Ya, misalnya kita lihat ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ini kan detail sekali nih yang dikatakan kepada Petrus ini, ya. Jadi ternyata ketika dia sebagai hamba Allah, ternyata dia tidak hanya tunduk dan taat kepada yang tuannya itu yang baik-baik saja, termasuk dia harus tunduk kepada yang bengis. Jadi kalau di kami, di pendeta, lebih mengaplikasikan ini, artinya bersedia ditempatkan di seluruh pelayanan HKBP. Suka nggak suka, ya. Misalnya, Amang pernah bilang sama kliennya, sebenarnya saya belum suka untuk berjemaat. Saya masih lebih suka berlembaga. Tetapi dalam ketundukan kita, suka nggak suka, ya harus pergi ke Serpong, melayani di sana. Jadi artinya dalam sisi yang lain bisa saja saya katakan, kan ini pimpinan saya kok bengis banget sih, kan gitu kan. Tetapi di dalam ketundukan kita harus tunduk kepada apa yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus itu juga sebagai lembaga kemanusiaan tadi. Jadi sama halnya dengan organisasi kita ini. Jadi NHKBP itu ya yang pasti, ya Dalton sendiri pasti nggak semua suka yang di ini kan, aturannya maksudku, ya. Pasti nggak semuanya kita langsung interest terhadap semua orang. Pasti ada beberapa yang mungkin, oh ini harus begini kan begitu. Tetapi dalam gambaran yang demikian kita diingatkan terhadap bahwa sebenarnya yang harus menguatkan kita dan memotivasi kita tentu saja mengimani bahwa bukan kita yang mengalami pertama sekali. Ya, tapi Kristus yang menjadi teladan bagi kita. Ya, bahkan Yesus sendiri diludahi, dicaci maki, ya, bahkan Yesus sendiri yang tidak berbuat dosa sekalipun. Ya, kalau kita masih mau kan hidup di dalam keinginan daging tadi, ya, masih mau jatuh terkadang. Ya, tetapi Yesus sendiri adalah orang yang tidak bercacat, dia nggak melakukan dosa, tetapi dia akan menang. Jadi boloneng dohonokku,
Itu nama pergogoi kita untuk melakukan kehidupan hidup di dalam kehidupan sebagai hamba. Jadi pandanglah Kristus dalam hidupmu. Jadi seperti yang saya analogikan sama Putri tadi ya ketika kau masih sakit hati melihat mantanmu, berarti masih ada yang belum beres dengan ini. Tetapi kalau kau berbahagia lihat mantanmu, ya baik bergandengan dengan artis yang lain, ya kau harus bahagia juga mengatakan Tuhan sediakan yang lebih baik dari dia. Itu aja intinya. Ya, kira-kira begitu. Oke deh, Bang Purnama, Bang Dalton. Mau lihat ya, Bang? Thank you, Dalton, pertanyaannya. Oke, kita masih ada satu pertanyaan lagi. Tapi mungkin sebelum ada yang mau tanya lagi, aku mungkin boleh tanya, Bang ya. Aku juga penasaran gitu. Pertanyaan dariku, bagaimana sih emang kita bisa memaafkan diri kita sendiri, kita ini yang jatuh ke keinginan daging yang disebut di ayat 11 ini. Seperti yang Bang bilang juga kan, kita harus mengasingkan diri kita dari keinginan duniawi. Tapi ya kita manusia berdosa gitu. Kita manusia berdosa, tidak luput dari kekurangan gitu. Bagaimana kita bisa memaafkan diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa percaya, meyakinkan diri kita untuk percaya bahwa memang Tuhan sudah menebus dosa kita. Gitu. Karena aku nggak tahu dengan teman-teman, terkadang aku merasa bisa jadi itu menjadi halanganku untuk hidup sebagai hamba Allah gitu. Bisa jadi, karena aku pikir nggak layak kita menjadi hamba Allah dengan apapun yang itu sudah kita lakukan gitu. Terkadang itu menjadi kayak batasan yang dibuat-buat, karena memang bukan seperti itu. Justru manusia memang harus mengakui kalau mereka berdosa, mereka layak, mereka cuma bisa layak karena Tuhan. Tapi terkadang kalau misalnya cerita sama orang-orang, mereka bilang, nggak layak lah, pelayanan segala macam. Gue masih begini, gue masih begitu. Gue orang berdosa, nggak layak lah, bukan orang yang cocok gitu melakukan pelayanan. Jadi malah jadi alasan gitu. Gimana ya kita bisa mengampuni diri kita sendiri itu, Om? Oke, menarik sekali ya pertanyaan Purnama ya. Jadi memang kita harus berangkat dari tentang kemerdekaan Kristen ya. Jadi kemerdekaan kita sebagai yang dimaksudkan Allah di dalam kehidupan kita yang sekarang. Nah, bagaimana kita menyikapi keberadaan kita, pribadi kita sebagai pribadi yang sudah dibebaskan. Jadi artinya ketika kita seorang pribadi yang sudah dimerdekakan, ya artinya kita menerima hidup kita secara totalitas. Ya, saya selalu katakan begini ke perguru Malua. Ya, bagaimanapun bentukmu sekarang, ini seringkali kepada para kaum Hawa sih yang sering terjadi ya. Bagaimanapun bentuk tubuhmu ya, karena kalau misalnya wanita yang sering dikeluhkan itu kan wajahnya. Ya, yang sering dikeluhkan itu hidungnya kurang tinggi, ya, rambutnya kurang pirang, kan gitu kan? Kalau sama anak katekisasi saya selalu bilang, itu salah satu tanda-tanda tidak menerima hidupnya, pribadinya secara totalitas. Ya, makanya dia selalu berpretensi ingin seperti yang diidolakan dia. Ya, pergi ke sana operasi tabung uang hanya untuk menambal sulam alis, sulam bibir dan lain sebagainya. Ya, saya selalu katakan itu kepada mereka. Itu sebenarnya ciri-ciri bahwa tidak menerima totalitas kehidupan itu. Jadi saya selalu katakan ketika kita menerima pribadi kita secara totalitas, artinya kita letaknya adalah di dalam bersyukur, mensyukuri apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Apapun itu, ya, tidak
terlepas dari berbagai hal yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, ketika itu terkait dengan pelanggaran, ketika itu terkait dengan keinginan dosa, nah pegang dulu nih, karena dulu. Apa, Mang? Ya, diamlah. Ya, jadi ketika kita bersinggungan dengan pelanggarannya, apa yang kita katakan dengan pelanggaran yang dimaksudkan Purnama itu ya, ketika keinginan daging kita itu dominan. Ya, ketika keinginan kedagingan kita itu bergejolak di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan bahkan ketika keinginan itu bersentuhan dengan yang namanya secara psikis di dalam teks kita. Jadi di dalam teks kita sebenarnya di dalam ayat 11 itu ya, dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Artinya, jadi kita sebagai manusia yang dicipta Allah, artinya adalah kalau dalam istilah budak tadi ya, yang sudah kita pahami. Jadi kalau budak yang di dalam kekaisaran Romawi itu, yang hanya membedakan dengan binatang yang lain, dengan benda yang lain, hanya dia bisa berbicara. Ya, tetapi meskipun begitu aturan seorang budak, tetapi jiwanya tidak pernah boleh dirampas. Jadi artinya kebebasan kita sebagai orang Kristen itu adalah kebebasan yang ternyata jiwa kita itu mencakup terhadap pikiran, perasaan kita, nurani kita, dan juga kehendak bebas kita itu. Artinya kita memiliki kebebasan untuk melihat di dalam kehendak bebas kita untuk melakukan apa yang sudah ditentukan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, artinya dari gambaran itu tentu saja kita sebagai orang yang beriman, ya, orang yang berpengharapan, atau orang yang ternyata kita lemah, ya, kita pasti ada kemungkinan bisa saja jatuh. Ya, bahkan kalau kita bandingkan kembali dengan Yesus, ya, Yesus kalau dalam kedagingannya, keinginannya, kita pasti masih ingat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, Yesus berdoa mengatakan kepada Allah yang sudah menentukan dia ke dalam Via Dolorosa, dia mengatakan andaikan Tuhan masih bisa cawan penderitaan ini berlalu dari saya. Tetapi dia kembali diingatkan akan kehendak bebasnya. Tetapi janganlah keinginan saya yang terjadi, biarlah kehendakmu yang terjadi. Artinya memang melalui penggambaran itu hidup kita juga sebagai hamba yang melayani di tengah-tengah kehidupan yang sekarang. Artinya kehidupan kita itu adalah bukan kehidupan yang sempurna, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah disempurnakan. Jadi hidup kita adalah hidup yang senantiasa menuju kepada kesempurnaan yang Allah maksudkan. Nah, di sanalah kita dirujuk terhadap satu kasih yang digambarkan dalam hal bagaimana kita juga mewujud nyatakan kasih Allah itu ya. Jadi 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 mengatakan ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih Allah Bapa ya tidak ada di dalam diri orang itu. Artinya ketertarikan, memang dunia ini punya daya tarik tersendiri ya. Ya, bahkan ya kita juga sebagai hamba Allah, sebagai full timer, sebagai pendeta, kadang ketertarikan dunia ini kadang menarik kita, menyedot kita. Tetapi dengan segera, dengan kehadiran Roh Allah tadi ya. Jadi kalau bahasa Petrus mengatakan justru di sana Roh Allah yang senantiasa menguduskan kita,
mengingatkan kita. Artinya kita menyadari, oh yang saya lakukan ini adalah sudah pelanggaran. Artinya ketika kita memahami ada pelanggaran, ada dosa yang kita lakukan, tentu saja sebagai orang percaya kita diingatkan untuk mengaku dosa kita. Jadi ketika kita sudah mengaku pelanggaran kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan akan mengatakan, saya tidak akan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama 2 kali. Artinya kita akan hidup menjadi hidup yang selalu dibaharui, ya, hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kasih keselamatan itu sendiri. Jadi kita di dalam kehendak bebas kita tentu saja memiliki keinginan untuk berubah, ya, tetapi dengan keinginan dunia ini yang senantiasa menyedot kita, jadi seolah-olah menjadi 2 gambaran yang selalu tarik-menarik, ya, dilakukan terhadap kita. Tetapi kita yang hidup di dalam Roh Allah, yang sudah menerima keselamatan itu, kita selalu diingatkan bahwa perbuatan dosa itu adalah supaya kita menjauhinya. Artinya di dalam, apalagi di dalam konteks pemuda, ya, artinya tidak kalau Timotius yang lebih gamblang menjelaskannya. Kalau Timotius mengatakan pergaulan yang tidak baik akan menghasilkan juga orang-orang yang tidak baik. Itu diperhadapkan dengan masa muda kita, yang mungkin masih sangat keras dunia ini menyedot kita terhadap keinginannya. Ya, artinya lingkungan di mana kita hidup, lingkungan di mana kita bergaul, itu akan menentukan kualitas bagaimana kita melakukan aksi-aksi sebagai hamba Allah itu tadi. Ya, jadi misalnya di mana kita bekerja, ya, artinya gambarannya mustahil seorang anak pang Purnama punya teman gak anak pang. Ya, kalau misalnya siapa Purnama punya anak pang, mereka punya geng. Ketika masuk ke kumpulan mereka dengan baju rapi seperti baju mau ke gereja, diterima apa enggak? Mungkin pertama sekali bisa diterima, tetapi lama-kelamaan semakin bergaul dengan mereka, setidaknya kebiasaan dari persekutuan itu akan menjadi kita ikutin. Ya, misalnya malas mandi, ya, pakaian harus kotor, ya, karena itu yang mereka pahami, harus bau katanya gitu kan. Padahal sebenarnya kalau anak pang yang di negara lain nggak seperti juga sih, ya. Jadi persekutuan itu, lingkungan itu, tempat di mana kita berada, artinya itu bisa saja mempengaruhi kita terhadap keinginan daging. Jadi sama halnya kalau kita ingat kembali apa yang dikatakan Gio tadi, dalam konteks kita yang sekarang ini semuanya tersedia, ya. Bahkan malam ini mungkin ada di gereja NHKBP lain yang narasumbernya mungkin lebih oke. Ya jangan-jangan keinginan kedagingannya, ya udahlah nantilah ke NHKBP Serpong, di sana ada favorit saya Pendeta Gilbert misalnya, kan kira-kira begitu. Tetapi kita disitulah kehidupan kita yang berjuang, ya. Jadi kehidupan yang berjuang untuk menjauhkan hidup kita dari keinginan daging itu. Nah, ketika itu berkaitan dengan dosa tadi, dengan pelanggaran yang kita lakukan, ya, di sana kita akan melakukan memohon pengampunan dosa. Dan itu tadi, ketika kita sudah memohon pengampunan dosa, jangan lagi berbuat dosa. Ya, itu yang dikatakan Yesus. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Gitu. Terima kasih, Amang. Jadi anak pang pun boleh gitu ya, Amang, masih bisa gitu untuk bertobat. Oke. Kurasa waktunya udah cukup ya, teman-teman. Diskusinya menurutku produktif, aktif sekali. Banyak yang kita bisa pelajarin. Semoga jadi tambahan kekuatan buat kita semua, teman-teman, untuk kita pedomi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Amang Nababan. Terima kasih juga teman-teman untuk yang udah bertanya. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya. Ada, silakan. Ya,
Untuk Amang Nababan, minta tolong Amang untuk doa penutup firman Tuhan, supaya kita bisa lanjut ke warta. Oke, kembali kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang boleh kami perbincangkan pada malam hari ini di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan mengingatkan kami akan keberadaan kami sebagai hamba-hamba Allah di tengah-tengah kehidupan kami yang sekarang. Kami yakin dan percaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan akan memampukan kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, di dalam hidup yang sekarang. Bapa di dalam surga, berkati Tuhan firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Firman yang telah kami dengarkan senantiasa menolong kami, menguatkan kami di dalam melakukan segala aktivitas yang boleh kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Tuhan kiranya menolong kami, menolong anak-anak Tuhan NHKBP Serpong di dalam mewujud nyatakan kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi dirinya sendiri, berkat bagi dunia ini juga Tuhan. Bapa kiranya memperlengkapi kami di dalam semua itu, supaya firman-Mu yang telah kami dengarkan berbuah di dalam hidup kami, lepas pribadi. Bapa di dalam surga, kami serahkan ibadah PA Naposo kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, menguatkan kami di dalam rumah kami masing-masing. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Terima kasih Amang. Kita masuk ke selanjutnya, warta Naposo. Silakan teman-teman pengurus. Ya. Shalom Naposer, selamat bergabung di ibadah Naposo pada malam hari ini. Aku, perwakilan Divisi Media Informasi, ingin menyampaikan beberapa warta ibadah pada malam hari ini. Warta yang pertama, Naposo Pelayan. Bagi teman-teman yang rindu untuk melayani di ibadah Naposo seperti worship leader, singer, operator, dan pemain musik, dapat langsung menghubungi teman kita Dalton Munte. Warta selanjutnya, uang kas dan persembahan ibadah Naposo. Bagi teman-teman yang ingin memberikan uang kas dan persembahan ibadah Naposo, dapat langsung mentransfer via barcode di sini. Jangan lupa diberi keterangan ya teman-teman, seperti untuk uang kas atau uang persembahan ibadah Naposo. Setelah itu, teman-teman dapat konfirmasi melalui bendahara Naposo, yaitu Julita Manurung, melalui WhatsApp. Warta selanjutnya, Naposo Pujian. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pujian seperti bernyanyi, bermain musik, atau salam Naposer, dapat langsung menghubungi Divisi Media Informasi. Setelah itu, video teman-teman akan kami share di sosial media Naposo. Warta selanjutnya, Persekutuan Doa Naposo. Kami mengajak teman-teman semua untuk ikut serta dalam kegiatan Persekutuan Doa Naposo yang akan diadakan pada tanggal 21 Agustus 2021 jam 8 malam via Zoom. Jangan lupa ikutin teman-teman. Warta yang terakhir, Media Informasi Naposo. Bagi teman-teman yang ingin melihat kegiatan Naposo, dapat lihat melalui media sosial Naposo, yaitu YouTube, Instagram, dan WhatsApp grup Naposo. Jangan lupa di-like semua kegiatan Naposo ya teman-teman. Sekian warta kita pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Oke, thank you wartanya. Kita langsung masuk ke doa syafaat ya, Dokter. Silakan untuk doa syafaatnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam surga, yang kami sembah dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah menyertai aktivitas kami Bapa, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam ini Bapa. Engkau telah menyertai kami Tuhan, memberikan kesehatan hingga detik ini Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, kalau boleh kami hadir dalam ibadah online ini Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, hidup sebagai hamba Allah Bapa. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk memang
Pendeta Rajuna Baban beserta keluarga Tuhan Yesus, sertai Amang Pendeta Tuhan, berikan kesehatan Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya Bapa, sehingga kami Tuhan tetap merasakan dan terberkati Tuhan melalui firman yang boleh kami dengar Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang bergumul Tuhan, mari Bapa Engkau pimpin Tuhan, setiap penginjil-penginjil-Mu Tuhan yang telah Engkau utus Tuhan, agar semakin banyak lagi Tuhan jiwa-jiwa yang boleh terpanggil Tuhan, boleh merasakan kasih-Mu Tuhan melalui firman-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, baik berada di dekat kami Tuhan maupun yang jauh dari kami Bapa. Berikanlah kesehatan, panjang umur Tuhan kepada kedua orang tua kami Bapa. Setiap aktivitas yang mereka lakukan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan supaya apapun yang mereka gumulkan, mereka rindukan, boleh kami katakan ya dan amin Tuhan Yesus. Hendak mulai yang terjadi Tuhan atas setiap doa yang mereka panjatkan Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk Naposo yang hadir pada malam ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengetuk pintu kami Bapa untuk rindu mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan, dan kami mendoakan untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir, serta dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang mereka lakukan Bapa, kiranya mereka dapat memiliki kerinduan yang sama seperti kami pada malam ini Bapa, sehingga mereka setiap minggunya Tuhan dapat hadir dalam persekutuan ibadah dan persekutuan doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan Tuhan untuk kami Tuhan Naposo, baik itu pekerjaan, bidang studi Tuhan Yesus, studi yang telah kami tempuh Tuhan, dan juga pasangan hidup yang kami rindukan Bapa. Mari Bapa ajar kami Tuhan untuk tetap tekun dalam doa Tuhan, tetap beriman Tuhan dalam setiap apapun yang kami inginkan Tuhan Yesus, dan kami menyerahkannya kembali Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami mendoakan untuk regenerasi pengurus Tuhan. Mari Bapa, kiranya semakin banyak teman-teman kami Tuhan yang terpanggil Tuhan untuk melayani di Naposo ini Bapa, sehingga kami bisa memberikan rasa ucapan syukur kami Tuhan, sebagaimana Engkau telah memilih kami Tuhan sebagai umat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tak lupa juga Tuhan wabah yang belum tak kunjung selesai Tuhan Yesus. Mari Bapa, kami sebagai masyarakat Tuhan saling mendoakan Tuhan setiap apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan COVID-19 ini Tuhan akan berlalu Tuhan. Kami melihat Tuhan, dapat melihat Tuhan melalui wabah COVID ini Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa pertolongan-Mu Bapa. Bapa, setiap orang yang sedang bergumul Tuhan menantikan pertolongan-Mu Bapa. Mari Bapa, Engkau yang memiliki perpanjangan tangan-Mu Bapa pada kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para nakes kami Tuhan, berikanlah mereka kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan, agar mereka tetap teguh Tuhan dalam pelayanan melalui pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Tuhan, banyak sekali pelanggaran dan dosa yang telah kami lakukan Tuhan, baik itu dalam teman-teman kami Tuhan yang telah menyakiti hati mereka Tuhan, terlebih lagi kami menyakiti hati-Mu Bapa. Kami mohon ampun Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan dan mengimani setiap doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Thank you Sari, doa syafaatnya. Oke, teman-teman, ibadah kita sudah mau berakhir. Izinkan aku untuk merangkum ibadah kita hari ini, apa yang sudah kita pelajari, bahwa kita sudah diingatkan kembali ya teman-teman, bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Oleh karena itu kita menjadi dilayakkan, dan kita bisa hidup sebagai hamba Allah. Bagaimana hidup sebagai hamba Allah? Hidup yang jauh dari keinginan duniawi, hidup tunduk kepada lembaga-lembaga manusia yang mengatur kehidupan kita sehari-hari, dan hidup di mana kita bisa bertanggung jawab atas kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi, begitu banyak yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kita bisa hidup sebagai hamba Allah ini. Kita harus sepatutnya bersyukur, dan tentunya
dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, harus ada yang menjadi balasan dari kita. Apa balasan itu? Ya, kembali lagi, balasan kita atas pemberian Tuhan kepada kita adalah hidup kita. Kita persembahkan hidup kita sebagai hamba Allah. Mari kita tutup ibadah ini dengan menyanyikan lagu "Dengan Apa Akan Kubalas".
kasih-Mu besar buat setiap kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya, Silakan Amang untuk doa penutup dan berkat terima kasih. Ya, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah sudah selesai, teman-teman dipersilakan untuk tutup dengan saat teduh pribadi masing-masing.
Oke. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan untuk ikut ibadah online kita Sabtu ini. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Foto bareng? Oke, baik. Sebelum live dari Zoom, boleh foto dulu. Teman-teman boleh dibuka untuk kameranya. Elisa, Cynthia, Stefani, Kak Titi Manalu, Laya Samuel Gilbert, sama Kak Titi. Kak Titi Manalu boleh dibuka Kak untuk kameranya. Oke, sip. Kita 2 kali take ya teman-teman. Yang pertama, yuk. 3, 2, 1. Bentar. Ya, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, siap. Oke, thank you semua. Oke, thank you teman-teman. Mau lihat ya, Mang? Oke, malam baik ya. Mau lihat ya, Mang. Makasih ya, Mang. Teman-teman. Thank you teman-teman semua. Thank you guys. Teman-teman pelayan boleh tinggal ya. See you guys.